Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today guys? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya guys, amin. Baiklah guys, berikut ini saya akan membahas tentang kisah pengkhianatan para sahabat Nabi di sejarah Islam ya guys ya. Bagaimana nasibnya? Mari kita bahas guys, let's go. Kisah pengkhianatan para sahabat Nabi di sejarah Islam ini layaknya dua sisi mata uang guys. Orang-orang ini bertingkah baik di hadapan para nabi, namun saat sang utusan tak melihat, mereka berubah 180 derajat guys. Mengaku beriman dan mendukung perjuangan penyebaran keyakinan, tetapi menghancurkan dari dalam secara diam-diam. Merekalah para pengkhianat ini guys. Seperti yang dituturkan dalam kisah perjuangan untuk menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mudah. Para nabi harus menghadapi berbagai cobaan, mulai dari keluarga yang meremehkan, orang-orang yang mengaku Tuhan, musuh-musuh yang sulit ditaklukkan, dan tak kalah buruknya adalah para pengkhianat ini guys. Terdapat sederetan nama yang dinobatkan menjadi pengkhianat terburuk dalam sejarah Islam ini guys. Mereka mendekati para sahabat Nabi, dan termasuk sahabat Nabi sendiri pun ada juga yang berkhianat guys untuk menghancurkan penyebaran agama dari dalam. Beberapa di antaranya bahkan menimbulkan peperangan besar ya guys ya. Ingin tahu seperti apa yang dilakukan para pengkhianat ini dan seperti apa akhir kehidupan mereka? Simak kisahnya sebagai berikut ini ya guys ya. Yang pertama adalah Yudas Iskariot yang disalib menggantikan Nabi Isa guys. Membicarakan tentang pengkhianatan dalam sejarah Islam, mayoritas orang pasti ingat akan kisah Yudas Iskariot ini guys, yang mengkhianati Nabi Isa. Lalu sebenarnya siapakah dia? Nama Yudas ini sebenarnya tidak tertuliskan di Al-Quran guys, dan sumber kredibel manapun dalam Islam. Itulah kenapa ada banyak versi cerita dari pengkhianatannya ini guys. Studi dari online jurnal Research in Islamic Studies tahun 2015 menghimpun semua versi tersebut dan mengemukakan kesimpulannya sebagai berikut guys. Seperti yang kita tahu, Nabi Isa memiliki begitu banyak mukjizat. Ia bisa menyembuhkan berbagai penyakit, menghidupkan burung dari tanah liat, dan lain-lainnya. Bersama dengan itu, beliau mengajak kaum Bani Israel yang beragama Yahudi untuk mengimani agama Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak terima dan marah kepadanya. Nabi Isa dan pemuda pengikutnya pun dikejar-kejar oleh kaum Bani Israel dan pasukan raja yang saat itu memimpin. Mereka bersembunyi di sebuah rumah. Di saat yang bersamaan, salah satu dari pemuda tersebut berkhianat dan membocorkan tempat persembunyian Nabi Isa. Ia menukar informasi tersebut dengan uang sebesar 30 dirham. Seperti yang kamu duga, ia adalah Yudas. Sesampainya pasukan di sana, Allah Subhanahu wa taala ternyata sudah mengangkat Nabi Isa ke langit untuk melindunginya. Yudas yang berkhianat itu diubah wajahnya atau penampilannya hingga suaranya agar mirip dengan sang nabi. Pasukan mengira bahwa ia adalah Nabi Isa. Yudas pun menggantikan beliau dibunuh dan disalib. Sebagai disclaimer guys, dalam ajaran Islam, Nabi Isa ini memang tidak mati dan tidak disalib. Salah satu pengikutnya yang berkhianatlah yang menjalani hukuman tersebut. Tidak dikatakan secara rinci apakah itu Yudas ataupun bukan. Namun berbagai penafsir menunjukkan bahwa itu benar-benar Yudas ya guys. Baiklah, berikutnya yang kedua adalah kaum Samud guys yang mengkhianati Nabi Soleh. Pengkhianatan kedua ini bukanlah satu orang, melainkan sekelompok kaum bernama Samud. Mereka merupakan masyarakat yang tinggal di jalur perdagangan Suriah dan Yaman dan bekerja sebagai pemahat gunung.
Mereka juga berada di area yang subur sehingga tak perlu khawatir akan kelaparan. Sayangnya guys, kaum Samud ini dipenuhi dengan orang-orang sombong yang ingkar terhadap Allah Subhanahu wa taala. Itulah kenapa Nabi Soleh diutus untuk mengajak mereka kembali ke jalan yang benar. Seperti dugaan, kehadiran sang Nabi tidak disambut baik. Beliau dicaci dan dihujat, ada pula yang mengatainya bodoh. Kaum Samud kemudian membuat suatu permintaan kepada Nabi Soleh. Jika beliau berhasil mengabulkannya, maka berjanji akan memeluk agama Allah Subhanahu wa taala. Permintaan tersebut adalah Nabi Soleh harus mengeluarkan atau menciptakan seekor unta dari sebongkahan batu. Atas kuasa Allah Subhanahu wa taala, Nabi Soleh berhasil memenuhi permintaan tersebut. Sebagian dari mereka memang menjadi pengikut, namun sebagian lagi semakin membenci Nabi Soleh diam-diam. Mereka kemudian pergi dan membunuh unta betina yang sedang hamil itu guys dengan pedang. Sang Nabi memperingatkan mereka bahwa tindakan tersebut akan mendapatkan ganjaran dari Sang Pencipta. Seakan tak cukup, para pengkhianat ini bahkan berencana membunuh Nabi Soleh. Namun Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan beliau dan para pengikutnya. 3 hari setelah Nabi Soleh pergi dari kaum Samud, pegunungan tempat mereka tinggal terguncang oleh gempa bumi dan badai. Semua rumah dan tumbuh-tumbuhan dan para pengkhianat tersebut terkubur dan tidak tersisa lagi guys. Yang ketiga adalah Abdullah bin Ubay, pengkhianat terburuk yang membuat Nabi Muhammad SAW kalah dalam perang Uhud. Nabi Muhammad SAW menghadapi begitu banyak musuh yang membencinya guys. Di antara mereka adalah Abdullah bin Ubay. Ia dikenal sebagai pentolan pengkhianat di masa Rasulullah. Bukan hanya itu, ia juga dicap sebagai orang yang munafik, yaitu suka berdusta dan mengingkari janji. Abdullah bin Ubay awalnya akan diangkat menjadi penguasa Madinah. Begitu Nabi Muhammad SAW hijrah ke kota tersebut, pamor Abdullah bin Ubay memudar seketika. Bahkan masyarakat setempat mengangkat Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpinnya. Melihat hal ini, ia pun marah besar. Kebenciannya terhadap sang Rasul semakin memuncak. Tak seperti Abu Lahab yang menunjukkan rasa bencinya, Abdullah bin Ubay mengaku beriman di hadapan Rasulullah. Namun di balik itu ia menjelek-jelekan Nabi dan umat Islam. Ia juga sering mengadu domba agar orang-orang menyerang para muslim. Puncak pengkhianatan Abdullah bin Ubay ini terjadi ketika Nabi Muhammad SAW dan pasukannya sedang dalam perjalanan menuju ke Uhud untuk berperang. Perang ini dinamakan Perang Uhud guys. Ia membelot dan membawa 300 orang bersama untuk bergabung bersama musuh. Jadi pasukan yang semula 1000 orang berkurang menjadi 700 orang. Hal ini tidak mengantarkan pasukan muslim atau menggentarkan pasukan muslim. Rasulullah dan pengikutnya tetap berperang melawan kaum Quraisy selama kurang lebih 7 hari. Banyak korban berjatuhan termasuk para sahabat dan keluarga Nabi. Akibatnya pasukan muslim pun mundur dan mengumumkan kemenangan kaum Quraisy. Berikutnya yang keempat adalah saudara Nabi Yusuf yang mendorongnya ke sumur guys. Nabi Yusuf merupakan anak dari Nabi Yakub. Ia dianugerahi kepintaran dan paras yang menawan. Bukan hanya itu, Nabi Yusuf juga menjadi kesayangan sang ayah. Hal ini membuat saudara-saudaranya iri dan dengki. Suatu hari, saudara-saudara itu mengajak Nabi Yusuf menggembala. Namun di tengah jalan, mereka melemparkan sang adik bungsu ke dalam sumur agar ia lenyap selamanya. Sesampainya di rumah, mereka bersandiwara dengan menangis dan mengatakan bahwa Nabi Yusuf mati dimakan serigala. Nabi Yakub sangat kehilangan, ia menangis berhari-hari karenanya. Namun ternyata Nabi Yusuf tidak mati. Beliau kemudian ditemukan oleh rombongan perjalanan yang ingin mengambil air di sumur tersebut. Dari sana beliau dibawa ke Mesir
Nabi Yusuf harus menjadi budak, sempat dipenjara karena fitnah, hingga akhirnya diangkat jadi tangan kanan raja. Beberapa tahun kemudian, saudara Nabi Yusuf datang ke Mesir untuk meminta bahan pangan karena kemarau panjang. Namun mereka tidak mengenali adiknya itu. Lebih lanjut, Nabi Yusuf ternyata memaafkan semua perbuatan saudaranya. Beliau mengajak mereka serta Nabi Yakub untuk tinggal bersamanya di Mesir. Dan yang kelima adalah Hatib bin Abi Balta'ah, sahabat Rasulullah yang ingin membocorkan strategi perang musuh. Kisah Hatib bin Abi Balta'ah ini sedikit berbeda dengan lainnya guys. Ia merupakan salah satu sahabat dekat Nabi Muhammad SAW yang beriman dan bahkan ikut membela agama dalam perang Badar, salah satu perang terbesar di sejarah Islam. Itulah kenapa Hatib begitu spesial. Tak hanya itu, Hatib juga ikut hijrah dengan Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah. Saat itu ia meninggalkan harta dan keluarganya. Suatu hari ketika Mekah dikuasai oleh bangsa Quraisy, Rasulullah dan para sahabat berencana untuk mengambil alih kota suci tersebut. Hatib yang mengetahui hal ini berniat untuk mengirimkan surat kepada orang-orang di Mekah tentang strategi perang Nabi Muhammad SAW. Sayang sekali niat tersebut gagal karena suruhannya ditangkap para sahabat lainnya. Rasulullah kemudian menyidang Hatib dan bertanya kenapa ia melakukan hal tersebut. Hatib kemudian berkata bahwa sahabat lain memiliki orang di Mekah untuk mengamankan keluarganya, sementara ia tidak. Maka ia berniat menukar strategi perang Nabi Muhammad SAW dengan perlindungan terhadap keluarganya. Mendengar hal ini, Nabi Muhammad pun memaafkan Hatib dan menyuruhnya melanjutkan niat untuk menolong keluarganya. Ini karena Hatib merupakan sosok istimewa yang tidak memiliki niat buruk guys. Yang keenam adalah istri dan anak-anak Nabi Nuh yang menyembah berhala guys. Ada dua istri Nabi yang tercatat dalam sebuah ayat di Al-Quran, bukan karena kebaikannya melainkan karena pengkhianatannya yang tidak bisa diampuni. Salah satu sosok tersebut adalah istri Nabi Nuh. Begitu pula dengan anak-anaknya, apa yang dilakukan mereka? Mari kita bahas guys. Nabi Nuh diutus kepada kaum yang benar-benar bebal. Mereka menyembah berhala atau patung dan menghina sang nabi yang dianggap telah mengganggu hidupnya. Bukan hanya itu, Nabi Nuh juga diuji dengan istri dan anak-anaknya yang juga menyembah berhala. Dengan sabar, beliau terus membimbing mereka kembali ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sayangnya, upaya tersebut tidak dihiraukan oleh istri dan anak-anaknya. Mereka tetap berkumpul dengan orang-orang yang ingkar dan menyembah berhala. Saat Nabi Nuh dan pengikutnya selesai membangun kapal, banjir besar pun datang. Sang Nabi berusaha untuk menyelamatkan keluarganya, namun tidak berhasil karena mereka bukanlah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istri dan anak-anak Nabi pun tenggelam bersama berhala-berhala tersebut guys. Yang terakhir adalah yang ketujuh, yaitu istri Nabi Lut yang tidak bisa menjaga rahasia guys. Menyambung poin sebelumnya, istri berikutnya yang dianggap berkhianat adalah istri Nabi Lut. Menurut Al-Quran, ia tidak mampu menjaga rahasia dan ingkar terhadap suaminya. Apa yang dilakukannya mari kita bahas juga ya guys. Nabi Lut diutus untuk memperbaiki perilaku kaum Sodom yang menyukai sesama jenis, melakukan seks bebas, dan berbagai tindakan kriminal lainnya. Upaya dakwah beliau tidak diterima di sana. Beliau bahkan dianggap sok suci dan menggurui mereka. Nabi Lut kemudian memohon pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau pun mengutus 2 malaikat untuk pergi bersamanya. Mereka menyamar menjadi laki-laki yang rupawan dan datang ke rumah Nabi Lut. Hal ini dilakukan secara diam-diam agar kaum Sodom tidak mengetahuinya. Sayangnya, istri sang nabi berkhianat. Ia membocorkan
bahwa ada 2 laki-laki tampan di rumahnya kepada kaum Sodom. Perempuan itu bahkan mengambil uang dari mereka sebagai bentuk pertukaran dengan informasi itu. Masyarakat kemudian datang menyerbu rumah Nabi Lut untuk bertemu dengan kedua malaikat itu. Melihat hal itu, Nabi Lut dan pengikutnya diperintahkan untuk meninggalkan kaum tersebut dan tidak pernah lagi menengok ke belakang. Sang istri juga diajak, namun lagi-lagi guys, ia berkhianat dan memilih tinggal bersama kaum Sodom. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian mendatangkan bencana besar kepada kaum tersebut. Bumi seakan dibalik dengan adanya gempa, angin hingga hujan batu. Semua orang pun mati terkubur. Itulah guys kisah para pengkhianat nabi-nabi yang berusaha meninggalkan penyebaran agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kamu bisa mengambil begitu banyak hikmah dari kisah-kisah tersebut ya guys. Baiklah guys, selesai sudah guys videonya. Semoga ini bisa bermanfaat untuk kalian. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Don't forget to subscribe, like, and comment ya guys. See you next time guys. Next video. Bye.